ini ada yang komen nih, ada yang nyawer, nggak peduli sama mahal. Bagi gua anime Real Life adalah anime terbaik menurut gua dan ceritanya ngena banget buat hidup gua berubah. Real Life, lu nonton Real Life? Oh, betul. Itu real life yang nonton Jadi nggak Bang Meg? nonton lah, itu yang anime baru rilis langsung tamat kan? Tahu gua tuh. Iya. Tapi kan OVA-nya baru keluar kemarin-kemarin kalau nggak salah. Ya movie-nya segala macam. Ada yuk? Iya, ada keluar itu kelanjutan cerita ketika mereka kembali jadi dewasanya. Gua baru tahu. Wah puas itu cuy, puas gue ngelihat itu. Dan salahnya di real life itu gue baca manganya sih gara-gara mati penasaran. ini gimana sih gitu. Gue takutnya kayak Hyoka gitu kan, ini ceritanya udah mau tamat tapi nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin ya. Nggak dilanjutin ya. Akhirnya gue baca manga, ternyata aku bawa keluar movie-nya. Ya baru beres gue baca manganya apa. Ya, itu keren sih. Kalau gue daripada Real Life ya, gue lebih memorable Sora Yori Sora Yori itu yang ke Antartika. oh iya, ya ekspedisi ya berempat. Iya. Iya, yang siapa aja sih? Aduh, gue gak ikat. Namanya orang yang kan anak ekspedisi. Ya. Ya tuh satu anak ekspedisi, kedua idol, ketiga tuh yang kasir, yang satu lagi tuh Ya kasir. Satu tuh pengen jalan-jalan tuh apa lah gitu. Oh, pengen cari masa muda tuh apa, tujuan hidup lah apalah. oh iya punya ambisi lah. Dia punya ambisi tapi nggak tahu harus kemana gitu kan. Seingatku itu. Oh man, kayaknya gua harus rewatch itu deh. Udah berapa tahun nggak rewatch itu. Itu salah satu anime terbaik tuh. Malah sebelum Free Run tuh menurut gue tuh anime yang paling bagus yang pernah gue tonton tuh. Tapi Iya. setelah ada Free Run. Padahal kan pas nyampe itu cuma 2 episode kan. Episode yang satu itu ini ketika nyampe, episode selanjutnya udah pulang gitu. Tapi justru ceritanya tuh keren di perjalanannya cuy. Iya, aduh. Deh. Mereka singgah di Singapura makan durian. Memang ceritanya tuh it's about the journey not the destination. Anjay. Mirip-mirip Free Run juga pada dasarnya kan, anime jalan-jalan. Ya anime jalan-jalan dan memaknai perjalanan. Kino no Tabi, Majo no Tabi-Tabi, Sujusu Matsuryoko. Oh ada ini Super Cub. Oh, Super Cup yang naik motor ya? Iya naik motor. Itu ini sih sebenarnya anime mid, cuman dia yang jadi spesial itu karena bagaimana kau menghargai gimana ceritanya. Ya kalau misalnya kau suka motoran ngerti lah, paham lah. Ketika kau masih punya motor kan kau bisa kemana-mana. Nah gimana caranya kita ngejaga motor itu gitu kan. Jadi kita nggak egois, kita harus toleransi juga sama motor tersebut gitu, nggak cuman geber-geber kemana-mana gitu. Kita harus tahu juga kondisi motornya, apakah olinya udah diganti, apakah rantainya udah aus apa gimana. Karena apa? Biar kita selamat di jalan. Kalau misalnya kita egois dan nggak peduli sama motor kita sendiri, ya ada nanti mogok, yang ada nanti susah gitu. Ya sesimpel itu sebenarnya animenya gitu. Dihadapkan dengan karakter yang justru beli cup itu karena darurat. Dia apa sih namanya? Dia pindah SMA ya kalau nggak salah. Dia pindah SMA dan ternyata susah commute-nya kalau cuma pakai sepeda gitu. Jadi akhirnya beli cup dan juga ketemu classmate-nya yang juga punya cup dan akhirnya diajarin cara ngurusnya, cara apanya gitu. Karena kalau lu nggak urus, bakal lu sendiri yang bakal susah. Damn, bro. Tuh, jangan cuma ganti oli. Lagi pertanyaan? Tadi ada yang nanya, lu lebih prefer anime baku pukul atau anime jalan-jalan? Jalan-jalan. Iya, lebih enak nonton lebih jalan-jalan ya di. Gue juga sama sih. Aku nggak tahu ini faktor umur atau faktor selera doang gitu. Gue mau bilang gitu tuh, faktor umur. Apa gara-gara ini? Lebih enak nonton anime jalan-jalan ya daripada anime baku hantam ya. Maksud gue kalau misalnya faktor umur, Eno Bening aja yang lebih tua daripada gue, dia sukanya yang justru baku hantam. Iya juga sih. Itu daripada yang santai, jalan-jalan gitu. Dia bisa menghargai free run, tapi secara selera dia lebih suka yang high cortisol gitu. Ya mungkin selera ya. Karena bahkan JJK aja aku nggak penasaran loh. Lu nggak penasaran gue jalan Sukuna? Gue nonton, tapi gue nonton tuh cuma mau lihat momen yang gue tunggu aja, kayak Sukuna lawan Gojo, ngelihat siapa namanya Hiraki, yang joget-joget begini nih. Kan ada meme-nya tuh. Oh iya, yang meme-nya rame banget jadi joget gini. Nah, gue pengen lihat momen dia joget tuh. Gue cuma pengen lihat itu aja sih. Itu aja yang gue tunggu dari animenya. Kemarin aku bahkan rewatch Naruto tuh, kan rilis di Netflix yang dari season 1 sampai season akhir. Aku penasaran sama Naruto, rewatch lagi yang arc ngejar Sasuke. Ketika berantem aku skip. Ketika ada flashback, ada dialog gitu, aku perhatiin full fokus. Apa nih ininya? Konfliknya apa nih? Cuman ketika berantem gue skip. Kesannya kayak itu ya, kayak bongbong durasi aja ya. Iya.
Mending Karena fokus udah pasti mereka saling adu kuat gitu loh, tidak ada meaning lain gitu loh. mending fokus ke cerita aja gitu ya. Baru mungkin ketika ada perubahan dinamika gitu kan, yang contoh yang Neji yang awalnya dia hantam-hantam aja, yang awalnya dia Brutal. pasti hadapin brutal. Ya kan Neji kan punya ini kan ya kayak kecepatan pukulan gitu, gitu kan. Tapi tiba-tiba lawan siapa namanya Kimimaro atau siapa gitu yang laba-laba. Dia justru lari. Wah, apa nih? Baru gue tonton. Apa nih? Oh, ternyata dia punya strategi buat mengelabui musuhnya gitu. Mungkin karena belum banyak nonton anime, karena biasanya yang suka anime santai udah nonton 400 judul. Gua ragu sih kalau kita ambil contoh kasusnya Bang Eno tadi ya. Gua ragu dia baru Iya. nonton anime di bawah 400, harusnya udah lebih tuh. Dia tontonan jauh lebih banyak daripada gue, cuy. Kayak anime inilah, anime. Coba cari anime asal kayak tahun 2001 2003. Terus asal aja sebut keluar title apa nih di 2001 2003. Kasih ke Eno, ada kemungkinan dia nonton. Memang ini aja kayaknya, memang dari selera aja kayaknya. Ya harusnya sih Tapi jawaban paling gampang tuh pasti selera. Nah, justru karena jawaban cepat itu, jadi aku nggak satisfactory jawaban itu tuh. Itu tuh Kayak jawaban selesai langsung instan tuh. gitu. Kayak titik selesai. Nggak ada pembahasan lain ya. Sama mungkin karena kayak inilah, karena itu yang akan Hibel lakukan. Titik. Selesai. udah titik, tidak ada diskusi tambahan. Ya kenapa tidak ada diskusi? Orangnya aja udah mati. Bang, coba berdua isi top 9 anime kalian. Aduh, malah ngisi-ngisi begini. Tapi coba top 9 anime favorit. Bangun dulu. Kebanyakan kalau top 9 gue gak bisa mikir. Top 3 lah. 5 deh. Aduh, top 5 kebanyakan juga. Coba top 5. Pakai jari ininya, Lu rankingnya. lu sama kayak gue gak? Lu sampai saking banyaknya anime yang lu tonton, sampai pada tahap lu gak ingat apa aja yang lu nonton gitu. Karena terlalu banyak. Enggak sih, mungkin karena gua sengaja nonton anime mid. Jadi ketika ada anime yang bagus, itu sangat terkesan di gua dan gua inget animenya. Kalau gue malah gak banyak yang gue ingat gitu. Apa ya? Kalau yang gue betul-betul ingat dan gue yakin bagus ya, Frieren sama Sorayori itu gue jamin pasti bagus tuh. Iya. Tapi kalau dipikir lebih dari itu apa ya? Banyak yang bagus. Banyak yang bagus dan gue tidak bisa sebut gitu. Coba top 3 deh, top 3. Gua nanti jawabnya top 5. Sabar, gue coba cek akun Mal. Gue sumpah gue nggak bisa. Gue tuh selalu susah ditanya begini karena gue nggak hafal. Takopi bagus, but Kalau top 3 gue masih lebih prefer Orb daripada Takopi. setuju. Iya, sama Orb gue juga nge-ranking lebih tinggi daripada Takopi. Soalnya top 3 nih. Intinya pasti Frieren. Oke lah, ini gue pilih nih. Gue ingat ya. Frieren, Sorayori. Frieren, Terus Sorayori. Frieren kan santai, Sorayori santai. Gue ambil satu genre yang beda. Komedi, gue ambil Azumanga Daioh. Azumanga Daioh. Tahu nggak? Mungkin lo tahu meme-nya tuh. Hello everyone, I'm fine, thank you. Yang ada, Iya, tahu. ada kucing terbang, terus ada bocil cewek. Hello everyone, I'm fine, thank you. How are you? I'm from Amerika, apalah itu. Amerika Daya, hore hore. Amerika ya. Nah, itu. Amerika ya, hore Amerika hore. ya. Itu Azumanga Daioh tuh. Iya, tahu. 3 itu lah kalau disuruh pilih ya. Gua 3 dulu. Iya, 3 gampang, kalau gua 3 gampang. Frieren, K-On, Hibike. Keon. Kalau 3 gampang. K-On, serius K-On. Gue nangis sih nonton Keon kemarin waktu gue Ya kan? rewatch sih. Ya kan. Season 2-nya Absolute Cinema, bro. Yang pisah sama Azunya tuh, aduh, itu sakit tuh. Lu tahu nggak di K-On waktu abis konser yang terakhir, yang festival sekolah terakhir, mereka kan nyender di tembok tuh. Yang di atap ya? Iya, yang bukan yang di atap, di ruang klub. Abis konser festival sekolah, masih pakai kaos K-On. Terus mereka setelah aja berlima duduk di lantai itu. Ingat kan itu? Lu tahu nggak? Ketika Yui ngomong, tahun depan kita ngapain ya? Terus dilanjutin sama Risu sama Mio gitu kan. Oh, nanti kita ngerekrut anggota baru lagi. Terus nanti kita siap-siap lagi buat festival gitu kan. Padahal kan mereka tahu, padahal kan itu cuma projecting doang mereka kan. Makanya nangis di situ. Terus tahu nggak? Scene itu nggak canon. Hah? Dan di mana? Enggak. Scene itu nggak ada di manga. Scene itu kalau di manga mereka cuman kumpul terus cuman Yokata akhirnya udah beres, abis itu ketiduran. Udah. Nggak ada tuh projecting sampai nangis gitu tuh. Nggak ada tuh. Bagus berarti animenya dong. Bagus banget. Dan seingat gue juga ketika Azunyan ngelihat senpai-senpainya dari jauh lagi, terus lama tuh natapnya tuh mikir kalau misalnya tidak ada mereka tuh ngapain gitu kan. Seingat gue itu juga nggak ada di manganya. Manganya tuh cuman ini loh, kalau misalnya kau baca itu cuman komik strip, tapi setiap stripnya tuh nyambung. Setiap halaman cuman 8 panel doang, sangat-sangat terbatas gitu. Istilahnya Cuman 4 koma kalau nggak salah. Iya, cuman sama KyoAni bisa dieksplor lagi biar lebih
kira-kira apa nih yang nggak kelihatan di manga nih? Dimasak jadi lebih bagus ya. Iya. Ngomongin Waktu manganya di ya. movie. Oh ya, coba ya. Iya, nih waktu di movie ketika yang atap tuh kebuka, rooftop kebuka, terus mereka lari tuh, movie itu banyak yang nggak ada di manga tuh. Bahkan ke London aja kan itu nggak terjadi sama sekali di manga. London. Iya, 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 iya. Ke London. Yang lari di atap itu nggak ada di manga. Terus juga yang episode paling terakhir ngejenguk Sensei itu tuh di manga tuh ada Azusa. Tapi kalau di anime kan dia Azusanya tinggal terus senpainya nengok Azusa tuh atau ternyata lagi latihan sama Jun sama yang lain itu juga nggak ada di manga. Wah, jadi lebih berkesan lah ininya. Padahal tweak-tweak kecil doang. Nah, ngomongin manganya Keon ya. Gue kan Keon tuh manganya sebenarnya lanjut kan setelah mereka lulus SMA. Lanjut. Nah, gue sempat coba Bahkan sekarang ada spin-off. Ada spin-offnya? Ada. Nyeritain Ada apa? Keon apa sih? Klub Keon baru di sekolah yang Oh lain iya, iya. juga. Kayaknya gue tahu. Nah, ngomongin manga yang tadi, gue tuh sempat baca lanjutannya Keon. Dan pas gue baca tuh gue kayak, ini kenapa mereka malah jadi karakter sampingan? Karena setelah mereka gabung kuliah, muncul kan band-band baru kan. Terus di sana, selama di sana mereka tuh kayak karakter sampingan. Padahal di anime mereka udah sampai ke London loh. Mereka udah konser sampai di London loh. Masuk bahkan kampus. Bahkan di manganya kan itu Hokago Titan tuh dibubarkan setelah mereka lulus itu. Terus bikin yang baru. Oh, itu bikin baru. Azusa tuh bikin baru karena member Hokago Titan itu cuma Azusa di situ. Bikin baru, terus namanya tuh apa gitu. Dan lagi-lagi yang bikin namanya senseinya juga gitu. Biar cepet gitu. Di sana ada produser. Di mana Di band yang baru. Dia yang Azusa ini? Iya, dia nge-produce di PC kayak pakai Fruity Loops gitu loh. Udah kayak DJ. Dia bukan member atas panggung, dia member yang nulis ini produsernya, komposernya. Dia bikin lagu buat Azusa, nanti Azusa yang mainin gitu loh. Dan ternyata Azusa tuh kelemahannya dia baru kelihatan ketika senpainya udah lulus, dia tuh nggak bisa bikin lagu dan nggak bisa nyanyi ternyata. Itu ada di manga semua itu? Ada di manga. Tahu nggak Sumugi punya adik? Sumugi itu yang mana, yang kaya ya? Iya, yang kaya. Ada adanya? Ada, serius. Muncul di manganya muncul. Sayang banget tuh, itu bisa jadi cerita sendiri tuh, nggak dilanjutin ya. Dan karakternya cakep banget itu. Makanya kan kemarin waktu KyoAni bikin countdown kan, orang mikirnya K-On atau antara K-On atau Haruhi expect-nya. Ternyata Ruri Dragon. Ya kan? Antara kecewa karena bukan K-On, tapi juga yang di deliver Ruri Dragon gitu, yang bagus juga gitu. Mungkin karena judul baru ya lebih menjual ya daripada judul lama. Iya, karena kan ini debutnya KyoAni ngeadaptasi title gede gitu. Nah ini yang gue suka dari KyoAni juga, mereka tuh jarang ngeadaptasi title gede, tapi karena animenya tuh sebagus itu, jadi kita kira Hibike itu literatur populer, padahal kan enggak. Kan nih, tadi ada nanya nih, kenapa lu milih Hibike Euphonium? Oh, menarik nih. Simple karena yang ngerjain Hibike itu pernah ngerjain K-On season 2. Jadi yang bagus-bagusnya dari K-On ada semua di situ. Ada semua di situ. Cuman kurangnya K-On apa? Determination sama musiknya. Musik itu untuk pemusik sacrilegious, Pak. Disiplinnya kenceng kan. Itu yang K-On kurang. K-On itu kurang highlight musiknya. Soalnya K-On itu lebih berat ke slice of life-nya daripada musiknya. Iya, lebih berat ke ininya, keseharian mereka, kebersamaannya, kesehariannya gitu kan. Walaupun ada beberapa di episode yang mereka galau tentang musiknya gitu. Kayak Yui yang nggak bisa masuk tempo, terus-terusan gak masuk tempo, yang akhirnya kan di private sama Sawako gitu, yang akhirnya malah jadi serak suaranya, gak bisa nyanyi akhirnya. Terus juga Azusa yang sempet kecewa karena kelihatannya senpai ini jago, tapi karena ngerasa jago jadi jarang latihan gitu. Akhirnya kan ada awal-awal episode yang dia tuh pingin keluar dari Keonbu gitu. Nah, determination itu yang kurang diadain di Hibike. Kalau nonton Hibike sesuai dengan order rilis, wah ini banget, sakit banget Pak. Gue malah gak dapat loh sama Hibike loh. Kenapa tuh? Hibike waktu awal rilis, gue sempat coba nonton ongoing. Waktu dia awal rilis banget tuh season 1. Tapi gue setelah nonton episode 1-2, firasat gue, ini anime bakal terlalu drama. Makanya gue langsung tidak mau lanjut itu, Hibike Euphonium. Dan ternyata animenya masih lanjut sampai sekarang nih, masih panjang umur. Tebakan gue benar atau enggak sih? Season 3 udah beres. Dramanya? Tamat. Dramanya? Drama ininya? Tidak kan? Drama konfliknya? Tebakan waktu gue pertama kali nonton Hibike, gue dapat feel kalau ini anime bakal berat di drama. Oh,
Makanya gue malas banget buat lanjut. Dan sampai saat ini masih ke bawah untuk, aduh malas lah lanjut Hibike. Nah apakah bener animenya berat di drama? Iya konfliknya itu antara drama sama, tapi dramanya bukan yang berantem ya, tapi juga banyak dihadapkan kepada ini dilema yang sulit. Kayak misalkan yang season 1 deh, biar nggak spoiler ya. Udah sampai belum ketika Kaori mau diganti solonya sama ini? Jangan tanya gue karena gue nonton pas ongoing itu kapan gue udah gak ingat. Terakhir konflik itu yang mana waktu ditonton? Sumpah gue gak ingat Pak. Season 1 tuh rilis kapan sih? Gue nonton pas dia ongoing itu sumpah. 2016 kalau nggak salah. Gue 10 tahun lalu. Gue nonton pas itu sudah. Pas masa-masa itu sudah gue gak ingat sama sekali ceritanya. Ya gini, mungkin konflik paling pertama tuh di season 1 tuh ketika ini loh. Ketika ditanya kan sebenarnya sama Sensei, ketika ini kita arahnya mau kemana? Mau ngambil gold, tapi kalau misalnya ngambil gold, kalian latihannya bakal brutal. Tapi kalau misalnya nggak mau ngambil gold, nggak apa-apa. Kalian bisa hanya kita main cuman untuk bersenang-senang gitu. Kalian pengennya mana? Ya kan orang-orang pasti mikirnya kita mau gold gitu kan. Kita mau gold, ya iyalah kita mau gold, kita mau gold. Tapi ketika udah milih gold, pertanyaannya kamu mau latihan nggak? Gitu. Itu konflik pertama banget di Hibike itu tuh. Kelihatan kayak di bagian bass itu karena ketuanya Asuka gitu kan. Asuka itu sangat-sangat serius sama musik gitu. Akhirnya yang lain juga kayak Omae segala macam ngikut serius, tapi di ensemble yang lain kayak Horn itu nggak pernah latihan. Bahkan yang akhirnya kan sensei kan bilang kalau misalnya saya bakal ngajar kalau misalnya kalian bisa main di ensemble. Mereka klaim kalau misalnya mereka bisa, tapi ternyata nggak bisa. Permainan ensemble mereka jelek gitu. Nah makanya ini masuk ke scene yang ikonik di awal-awal season 1 itu. Nandeska Kore gitu. Apa-apaan nih? Kalian main kayak anak bocah nih. Kayaknya gue ingat bagian itu deh. Kayaknya gue sempat nonton sampai situ deh. Itu masih awal-awal banget kok. Dan akhirnya senseinya sendiri yang turun ke setiap departemen pasti didatengin gitu kan. Dikasih latihan yang strict gitu loh. Kalian nggak bisa milih untuk katanya pingin gold tapi nggak mau latihan gitu. Kalian nggak bisa milih. Akhirnya dipaksa sama senseinya. Dan ketika ternyata paksaan itu berhasil. Padahal murid-murid itu motivasinya bukan buat ini loh. Bukan buat jadi jago loh. Awalnya motivasinya tuh bukan dapat emas atau jadi jago, bukan. Awalnya motivasinya cuman pingin balas dendam ke sensei. Karena setiap kita main di komen lah, dikritik lah segala macem. Mereka tuh pingin balas dendam. Nih, gue bisa. Lu ngomong apaan lu gitu kan. Dan ternyata ketika mereka udah bisa main ensemble gitu kan. Senseinya nggak ada ngomong apa-apa, cuman kalian ternyata sudah improve gitu kan. Kita bisa lebih improve lagi sadar ini. Nah, akhirnya puas di sana. Akhirnya mereka sadar kayak, oh iya ya. Ternyata untuk bisa lebih bagus itu harus latihannya benar-benar berkorbannya benar-benar kayak begini gitu. Istilahnya ada konsekuensi dari pilihan yang diambil ya. Iya. Nah, biasanya dilema itu yang jadi konfliknya Hibike selanjutnya itu. Kayak milih siapa yang lebih baik gitu kan. Tapi favorit person gue ini gitu. Cuman secara skill dia yang lebih baik gitu. Masih lanjut kan sampai sekarang? Bulan depan itu keluar rilis movie-nya. Movie-nya itu bakal nge-cover cerita di season 3. Cuman aku nggak tahu kalau itu bakal recap atau ngeliatin sisi yang diliatin di season 3. Kayak on the movie. Kan kayak on the movie juga kita awalnya ngira itu bakal recap. Iya. Ternyata ke London kemana gitu loh. Ternyata nyeritain proses ketika Yui bikin lagu. Tapi Hibike ini udah tamat belum? Udah tamat. Oh, udah tamat. Udah tamat, ceritanya udah tamat. Wah, puas Pak season 3 tuh. Nonton season 3 antara puas tapi nggak puas juga. Kenapa? Kurang klimaks? Atau kayak pengen lanjut dikit lagi lah? Iya, kayak kehilangan teman. Aduh. Kayak kehilangan teman best friend lah. Tapi ini, aku nggak mau spoiler ya, cuman bisa dideskripsikan begini. Jadi setiap beres turnamen, ada sesuatu yang selalu dilakukan sama mereka di akhir itu tuh, di akhir kompetisi itu. Cuman sesuatu ini nggak dilakukan di akhir season 3 dengan alasan yang jelas. Tapi karena nggak dilakukan itu jadi kayak, ya gue berharap masih ada scene selanjutnya gitu loh. Kayak lanjut dikit lagi lah. Ya lanjutlah dikit lagi, gue pengen ngelihat ini gitu kan. Ada yang komen nih, kalau Nodame gimana bang, ngikutin kah? Nodame itu yang mana ya? Nodame Cantabile. Nodame, kayaknya enggak deh. Kalau itu gue ngikutin tuh Nodame Cantabile. Gue nonton di Netflix. Oh iya, Nodame enggak. Tuh anime romance, ceweknya biola, cowoknya piano. Anime lama tuh. Anime lama itu. Mungkin lo tahu lah itu Nodame Cantabile. Sempat ada di Animax dulu. Kalau nggak salah dia 2 atau 3 season. Aku lagi lihat posternya nih. Dari PDKT sampai nikah tuh ceritanya. Oh damn, itu berapa season? Di pendek aja cuma 2 atau 3 kalau nggak salah, 12 episode 1 season. Berarti 24 ya solid. Tapi terdengar familiar lah, ceweknya biola, cowoknya piano.
Kayak yang jadi cicak ya. Cuma endingnya beda ya. Endingnya beda. Endingnya Kalau yang mereka. ini nikah. Kalau yang satu kan jadi tengkorak. Yang satu bad ending. Yang satu menikah dengan laut. Yang satu lagi menikah dengan laut dong, ya ampun. Mana lagi tuh yang laut tuh? Oshinoko. Lu bahas Oshinoko juga kan? Gue bahas sama Shoko dan udah tamat baca manganya dan come on Iya. Akasaka, you can do this better man. Gue tuh awalnya semangat banget sama season 1 Oshinoko tuh. Setelah gue tahu endingnya kayak gimana menikah dengan laut, gue malas langsung ikut Oshinoko. Aduh, hilang motivasi gue loh. Masalahnya sama cuy, dan masalahnya tuh Akasaka tuh nulis Kaguya Love is War kan. Iya Love is War. Kaguya Love is War kan. Dan itu bagus. Endingnya juga bagus, kayak dude, you can do better than this. Itu yang keselnya, orangnya tuh capable gitu ya, itu yang bikin kesel. Oh, Carol and Tuesday juga bagus tuh. Itu anime baru tuh gue gak nonton. Tapi barunya tuh 2022 atau 2020 gitu. Carol and Tuesday. Itu anime. Kayaknya 2022 deh. Itu masih baru tuh buat gue. Oh, ada nanya nih, Bang, ada nggak judul anime guilty pleasure kalian? Guilty pleasure. Ada. Guilty pleasure apaan? Guilty pleasure itu definisinya susah nih. Ibaratnya gini, kalau misalnya kau Stres. suka nge-gym, bodybuilder, iya stres atau paling gampangnya analoginya bodybuilder lah. Guilty pleasure lu itu adalah makan pizza. Padahal kan pizza itu buat bodybuilder kan kalorinya tinggi segala macam gitu loh. Itu makanan yang harus dihindari lah. Tapi kau menikmati pizza itu, kayak gitu. Guilty pleasure itu. Kalau lu apa? Hyoka, anime Hyoka. Kenapa? Gara-gara tidak ada endingnya ya? Sebenarnya gara-gara ya itu emang anime ngantuk sebenarnya, lebih ngantuk daripada free range sebenarnya. Terus juga apa ya, kayak memang dibuat nanggung sama Kyoto Animation gitu. Semua opini-opini jelek itu valid tentang Hyoka ini gitu, terbukti. Cuman penulisannya itu kalau dikupas juga sama nggak habis-habis. Apalagi arc yang festival sekolah itu kan, yang ini Kageyama Muneyoshi gitu kan. Itu tuh kalau dikupas juga nggak beres-beres gitu. Makanya gue seneng banget untuk rewatch berkali-kali. Gue malah kalau dibilang Hyoka anime ngantuk ya, gue malah nggak ngantuk loh nonton Hyoka. Gue nonton Hyoka tuh pas gue masih SMP loh. Nggak ada gue tuh ngantuk. Gue nonton ongoing. Sama gue juga. Gue nggak merasa ngantuk. Justru kan awal nonton itu kan bareng sama anak-anak ya di asrama gitu. Jadi nobar itu satu laptop nobar gitu. Ketika kita nobar Hyoka, gue doang yang sadar. Yang lain pada gitu. Lu nonton Speed 4. Gue masih SMP mah belum ada namanya Speed 4. Gue nonton Speed 4 tuh pas udah kuliah. Iya, belum ada istilah-istilah gitu. Belum bisa dicepatin kalau zaman dulu. Bang nonton ini nggak? Princess Kaguya, Cosmic Princess Kaguya. Nonton. Hari pertama itu rilis langsung gue nonton karena gue nunggu banget. Sama. Itu anime tiba-tiba keluar. Menurutmu tiba-tiba gimana? ada trailernya. Ada yang nanya sebenarnya overrated atau deserve. Menurut gue deserve sih. Kalau gue kurang puas. Menurut gue deserve sih. Kenapa kurang puas? Gue kurang puas di lagunya. Gue nunggu banget lagunya soalnya. Gue tidak cocok. Iya. Gue tidak cocok sama lagunya. Lagunya tuh terlalu ceria, terlalu idol gitu. Aduh. Sangat IDM banget ya. Gue Iya, pengen sangat K-pop ya. Gue pengen lagu-lagu yang memorable gitu kalau didengar gitu. Karena komposernya komposer legend sih memang. Masalahnya Rio Supercell kan. Iya tuh, itu Rio Supercell tuh ada tuh lagunya yang dia collab sama Hatsune Miku tuh. Itu bagus banget tuh. Yang judul itu juga bagus, tapi ada yang ini Disappearance of Hatsune Miku kah? Oh, itu bagus banget bro. Aku kurang tahu kalau katalog keseluruhannya Rio. Soalnya banyak banget Rio itu. Egois juga Rio tuh. Ya lagunya Gus juga banyak yang bagus tuh. Cuma pas di Princess Kaguya tuh, aduh, tidak ada lagu yang menurut gue tuh kalau gue sekali dengar gue pengen dengar ulang tuh. Nggak ada, gue cuma dengar satu kali aja cukup lah. Gue kurang puas di lagunya tuh. Lagu aja lagu. Kalau dari visual tuh udahlah bagus lah pokoknya lah. Coba gue agak terganggu Tapi dengan. kalau lagu gue bagus banget. Menurutmu bagus ya? Gue kurang sih. Menurut gue bagus banget. Lagu mana yang menurutmu bagus? Remix Board Is Mine justru yang banyak dikritik. Oh ya. Justru itu yang justru itu yang gue rasa langsung dibikin rusak ya. Gue tuh langsung kayak ini Sekai wa langsung well, ini akhirnya lagu yang saya mau dengar nih. Tiba-tiba jadi funky ya. Apa ini? Padahal di pas merinding gue tuh pas dengar yang dia nyanyi Sekai. Ini akhirnya ada lagu yang pengen saya dengar nih. Tiba-tiba, aduh,
Tidak jadi, tidak jadi. Ngerti sih, memang ngerti sih. Soalnya lagu-lagu Vocaloid dulu kan ini lebih ke rock, progressive rock kan. Hatsune Miku juga Hatsune Miku, Love is War juga Love is War. World is Mine juga sebenarnya kan kalau didengar itu instrumennya rock banget tuh. Makanya Ryo cocok banget bikin Egois waktu itu tuh. Cuma sayang aja Egois itu nggak se-mainstream Hatsune Miku gitu. Nah, kayaknya formulanya Guilty Crown itu karena ngelihat di IP lain ngembangin IP-nya kayak Uma Musume kan gosip itu jadi VTuber di dunia nyata kan. Nah, kayaknya pingin dibuat lagi tuh konsep Guilty Crown yang Inori jadi musisi di dunia nyata, vokalisnya Egois. Nah, Kaguya dibikin kayak gitu. Kan banyak tuh lagu-lagu dirilis, cover-cover dirilis, kayak Rei juga di cover sama Kaguya, tapi nggak ada di ini ya, seingatku nggak ada di animenya. Oh nih, terganggu sama LGD TV ya nggak? Satu hal yang gue notice dari Kaguya sama tuh begituannya tuh. Gara-gara di danai Netflix ya, makanya harus ada begituannya ya. Harus ada representatifnya. Iya. Kayak gue dengar tuh katanya kakak yang itu yang laki-laki siapa? Kakaknya MC ya yang laki-laki tuh. Pacaran tuh sama yang laki-laki lagi satu. Iya apa sih? Ih, kenapa sih? itu ship doang, itu nggak ada evidence-nya kalau misalnya dia pacaran Iya kan? sama yang cross dress itu kan. Nggak ada evidence-nya, nggak ada. Dari segi penulisan juga nggak ada. Bagus lah kalau tidak ada. Gue pas denger serius nih. Tapi yang paling kerasa ya itu si dia dengan Kaguya kan, MC dan Kaguya. Ya sampai menikah aja denganku lah. Gue tidak expect. malah diseriusin lagi. Orang tuh misunderstood hubungan Kaguya sama siapa namanya? Lupa juga lah nama MC-nya. Iya, sama MC-nya. Itu tuh hubungan anak sama ibu sebenarnya. Di awal gue nangkapnya gitu, cuma Iroha. Cuma agak sus gitu makin ke belakang. Awalnya gue juga mikir gitu tuh, anak ibu ini. Tapi lama-kelamaan kayak sus gitu. Saya terlalu negatif thinking. Terlalu negatif thinking sih menurut gue ya. Karena kan ini kondisinya tuh Irohanya tuh sangat-sangat muda ketika mengadopsi Kaguya. Dan Kaguya sangat ini juga gap year-nya juga sangat rendah gitu. Dimana dia pas ketemu masih bayi, tapi dalam waktu berapa minggu udah kayak berapa tahun gitu. Gitu yang akhirnya jadi hampir satu umur kan, hampir seumuran Kaguya sama Iroha itu. Nah ini nih yang kolot suka ngomong tuh, anak mau seberapa tua pun buat ibu itu selalu dianggap sebagai bocah, sebagai bayi. Kan Iroha ketemu Kaguya kan dalam kondisi dia masih bayi. Gitu. Tapi kalau Yuri gue nggak begitu nangkep ya Yurinya di mana, karena Reina sama Omai aja begitu kan. Kayak everyday girls interaction aja. Ya oke. Itu dari untuk apa tadi namanya? Princess Kaguya sama Cosmic Princess Kaguya. Ada lagi yang mau dibahas ya nih? Yang 86 nonton kah? Better yet. Gue lagi baca light novelnya. Tapi lu nonton animenya? Nonton abis. Hey. Justru karena ini light novel bukan manga. Jadi visualnya belum ketahuan nih gitu kan. Makanya gue ya udahlah baca aja gitu. Karena gue penasaran mampus sama selanjutnya cuy. Gue malah tidak penasaran. Gue merasa 86 tamat di situ cukup. Jangan lanjut. Gue takut kalau lanjut jadi jelek. Buat gue tuh masalahnya gini. 86 versi animenya buat gue udah perfect. Ya. Tidak ada jaminan kalau dapat season 2 animenya bagus kayak season 1. Takut ya. Gue takutnya di situ. Buat gue tuh udah perfect, cukup lah. Gak usah lanjut lah. Ini salah satu anime yang gue jangan lanjut lah. Kalau lanjut gue takut jelek nih. Rusak langsung tuh di kepala gue tuh. 86 tuh animenya bagus banget. Langsung rusak tuh. Kalau ternyata season 2 ya jelek. Walaupun ceritanya bagus ya. Soalnya saking perfectnya bagus tuh. Banget. Bahkan sampai bisa nyeritain POV dari robot. Oh iya. Itu nangis gue di situ. Iya. POV dari Vido. Iya. Itu robot loh, padahal robot loh. Memang Vido itu tidak punya perasaan, tidak punya empati terhadap manusia. Yang dia punya apa? Hard drive. Yang dia lihat, dia rekam. Pas kita ngelihat hasil rekamannya, aduh, gila. Itu yang gue bilang 86 tuh udah perfect ending, nggak usah lanjut lah. Sudah bagus banget itu, cukup lah. Tapi gue bisa bilang sih dari segi cerita tidak mengecewakan. Cuman juga kalau misalnya dijadiin anime, aku pun memang ragu juga storytellingnya apakah sebagus itu atau enggak. Itu dia, maksudnya nanti malah lebih berat ke konflik politik segala macam. Akhirnya apa yang ditutup di season 1 tuh, aduh, kita udah senang nih, bahagia nih. Season 1 tamat dengan begini nih. Lanjut season 2 ternyata begini, alah.
cukup, tidak usah. Makanya aduh, janganlah, lanjutlah. Gue tidak ikhlas lah. Takut gue jelek. Nanti kayak One Punch Man lagi season 1 absolut. Iya, Bagusnya season 1 Absolute Cinema tuh. season 2, 3 busuk. Season 2 mid, tapi oke, Masih karena oke. staffnya lah sambil ngerjain lain apa segala macam. Dikasih jeda berapa tahun, lah malah lebih jelek. Ada anime makin lama bukan makin bagus, makin jelek. Iya, makin jelek, gak dipolis 5 tahun ngapain aja bos. Free Reign 2 tahun loh. Iya, Frieren 2 tahun loh. Bentar, Hibike aja kan season, berapa dalam kurun waktu 10 tahun, 3 season. Berapa movie-nya tuh? Movie-nya tuh season 1, season 2, Listo Aoi, Assemble Arc, terus tahun kedua, sama nanti, 6 movie cuy. 6 movie, 7 bahkan, sama yang Asuka Arc. Oke, ada lagi mau dibahas. Ayo yang lagi nonton nih, ada yang mau dibahas gak? Rekomendasikan ke viewer, suruh nonton Bakuman sama Shirobako supaya tahu gimana susahnya bikin anime. Oh, Shirobako yang bagus. Shirobako gua nggak nonton, Bakuman gua cuma nonton season 1. Bakuman itu kalau gua lebih ngerekomen kau baca manganya. Agak kurang sih. Aku kan baca manganya dulu karena memang emang itu dulu dirilis kan di Indonesia manganya. Teman gua baca dan ternyata diadaptasi anime. Pendapat Matilda soal Madelta, soal One Piece. Damn, One Piece. Lu ngikutin One Piece gak? Oh, dulu gua ngikutin, tapi karena sekarang udah overwhelmed jadi gua tuh sempat gak ngikutin lama berapa tahun gitu. Pas udah nggak udah gua tinggalkan berapa tahun, pingin ngeliat lagi. Mager. Tiba-tiba udah di Wano, tiba-tiba udah di mana ini? Damn, gak ngikutin lagi deh. Terlalu banyak lah. Iya kan, kadang tuh kalau sudah terlalu banyak jadi malas buat lanjutin gitu. Mana manga gue One Piece ya? Kayaknya udah ini juga tidak terselamatkan. Dari SD gue koleksi itu. Terus beberapa gue bawa ke asrama dan orang asrama banyak inilah iri dengki gitu kan. Manga gue disobek apa segala macem. Ada yang dibawa pulang. Satu volume yang ini thriller bark Yang dibawa segini. pulang. Nggak segini sih, kayak biasa kan. Kadang-kadang ada volume yang nggak keburu-kebeli, kadang-kadang habis gitu. Jadi inilah ada volume yang loncat-loncat gitu. Kalau teman Cuman gue waktu ketika- SMP komiknya segini, disita. Dia bawa komik One Piece ke sekolah segini, dapat disita. Baru pas dicek isinya tuh ada scene pas kali tuh. Komik yang disita ada panel Nami lagi mandi. Itu game sekali itu. Oh iya, gue juga ada manga yang disita aja di sekolah. Manga Fairy Tail. Yang arc ini kasino, itu kan ada Lucy diikat tuh. Itu di gua ditanya sama guru, kamu bawa komik apaan nih? No. Aduh. Nih, Bang Madelta nonton Fate series. Aku nggak ngikutin Fate series. Sama sih, gue juga nggak. Kalau Madoka Magica ada yang nanya nih. Madoka udah lama ya? Udah lama banget tuh. Kayaknya dulu gua nonton deh. Madoka Magica tuh pada masanya salah satu visual yang unik tuh. Iya. Itu waktu battle Mami sama Hobura tuh. Jujur, secara cerita gue gak tahu kenapa mereka berantem. Karena waktu itu gue cuman ikut nonton. Ketika anak-anak voting mau nonton apa, gue gak ikut voting. Akhirnya ya udahlah ikut nonton gitu kan. Lu nonton pas sudah tamat atau pas ongoing? Gue nggak tahu ya, yang download itu teman gue cuma ngikut nonton aja karena mau nggak mau akses gue anime ini laptop temen gue. Lu expect gak kalau ceritanya bakal jadi kayak gitu? Gue bahkan nggak ngikutin ceritanya, gue cuma ngelihat kayak battle-nya bagus nih gitu. Kayak animasinya keren gitu. Oh iya keren. Cuman ceritanya gue nggak engage. Itu salah satu yang bikin gue trauma tuh. Katanya ini ya. Iya, episode 1-2 tuh kayak Mahasojou pada umumnya lah, ceria segala macam. Tiba-tiba episode 3 ke atas, episode ketiga ke atas saling bunuh. Sampai ada episode yang biru kan bundir tuh. Aduh, gue semenjak saat itu gue malas tuh lihat Mahasojou kalau udah ada dark gitu, udah malas lah. Oke, ternyata sebenarnya nanti gue jadi masukin watchlist itu Magica Madoka. Jadi penasaran gue. Madoka bisa langsung kompleks itu. Madoka Magica tuh salah satu yang awet loh sampai sekarang, masih lanjut loh. Tapi dia pindah ke movie. Oh iya? Pindah ke movie dia. Jadi ceritanya dilanjutin di movie. Jadi Seriesnya berapa season? Kalau mau nonton langsung movie aja. Karena movie-nya tuh nge-recap apa yang di series. Dua movie pertama kalau nggak salah. Oke. Setelah itu dia lanjut. Jadi langsung movie aja, nggak usah balik ke series. Oke. Berarti movie-nya tuh cerita baru di movie 3. Kalau nggak salah sih gitu. Dan masih lanjut movie-nya kalau nggak salah ya. Gua nggak tahu Gua nggak tahu lah udah mau ceritain apa itu. Saya ingat gua terakhir tuh endingnya kayak kalau di seriesnya ya endingnya tuh kayak Chainsaw Man. Reset Universe. Oke. Iya, kompleksnya segitu. Cuma kebayang. Tidak tahu nih setelah di Reset Universe apa yang diceritain di movie gua nggak tahu karena gua udah nggak mau sentuh lagi. Saya trauma. Kayak ini ya kegocek kayak Happy Sugar Life ya. Semenjak
gue nonton Madoka Magica, gue tuh udah punya kayak feeling gitu. Oh ini anime tidak benar nih. Tidak akan gue sentuh tuh. Nih. Contohnya kayak Happy Sugar Life aja tuh. Dari gue lihat cover trailer, udah tidak benar nih. Nggak usah nonton. Tiba-tiba Dari situ saya belajar. Made in Abyss juga yang bikin trauma tuh. Made in Abyss. Sabar. Aduh, Menurut gimana? Bang Madelta, gimana endingnya Hibike yang beda sama novelnya? Karena Mayu vs Kumiko ini anime original. Tuh, gimana tuh? Tuh, tadi tuh yang nanya soal Hibike tuh. Endingnya beda sama novelnya. Ini nggak apa-apa nih, spoiler berarti kalau bahas endingnya. Bahas aja, belum tentu gue menonton. Oke. Jadi season 3 tuh perlu diingat lagi. Kalau misalnya season 1, masalah-masalah yang keluar di season 1 itu keluar di season 2. Bukan di season 2, itu keluar di year kedua yang ada di movie-nya doang. Tapi juga mereka melakukan hal yang sama. Justru hasilnya lebih buruk daripada ketika di tahun pertama gitu kan. Mereka bahkan nggak lolos di Kyoto gitu. Nah di season 3, karena Kumiko udah jadi ketua, Kumiko sama Reina itu setuju untuk shake little things a bit gitu kan. Kayak diganti beberapa aturannya. Jadi akhirnya yang awalnya dibikin audisi setiap di awal, akhirnya dibikin audisi setiap masuk ke kompetisi. Jadi setiap kompetisi beda-beda lagi rosternya, siapa yang lebih baik gitu. Nah, gara-gara roster ini kelihatan ternyata anak pindahan ini lebih baik daripada Kumiko. Kumiko udah kayak stuck, nggak bisa ini lagi. Problemnya sama lagi seperti kejadian yang Ruri Senpai. Tapi bedanya ini kebalik, yang awalnya Reina yang jadi audisinya, sekarang Kumiko, dan Reina yang harus milih. Di season 1 yang ngevoting itu Kumiko. Berani banget dia ngevoting. Cuman dia yang ngevoting Reina gitu. Sementara yang ngevoting Senpai itu cuman Yuko, dan Yuko juga itu senpainya Omae, dia kelas 2, dan akhirnya dibikinlah di season 3. Kumiko nggak mau hal bias itu sangat terjadi lagi karena Yuko itu ngaku kalau misalnya dia milih senpai karena dia sayang banget sama senpai gitu loh. Dan itu di tahun ketiganya dia. Kalau bukan dia yang ngelakuin trompet solo, ya senpai nggak akan ada kesempatannya lagi. Dia udah lulus gitu tahun depan, nggak akan bisa ini lagi, nggak akan bisa dapat kesempatannya lagi. Nah, Kumiko nggak mau hal itu, makanya di audisinya ditutup kan pakai terpal, ditutup gitu. Terus yang suruh ngevote semuanya, nggak cuma 1-2, nggak boleh ada yang abstain, nggak boleh ada yang tanpa memilih gitu. Nah di sini cuy, ketika voting mana yang pertama, yang menurut Anda lebih baik pada ngacung, yang jago-jago pada ngacung, termasuk yang Hazuki Kato. Kato itu orang yang baru belajar 2 tahun sebelumnya. Sebelum di SMP itu dia dari tenis gitu kan. Walaupun bestinya Kumiko, dia belum tentu tahu itu suaranya Kumiko. Sementara Kawashima diem. Dia itu temennya Kumiko, dia tahu itu suaranya Kumiko gitu. Bahkan sama mantan pacarnya juga tahu itu suaranya Kumiko. Itu permainannya Kumiko, makanya dia diem. Termasuk Kanade juga tahu itu Kumiko, diem dia. Ketika voting yang kedua, baru mereka angkat tangan. Dan ternyata votingnya tie. Kenapa tie? Karena Reina belum ngevote. Nah di sini nih gongnya. Reina dikasih beban pilihan. Yang gua bilang tadi, konfliknya selalu dilema. Dihadapkan dengan dilema. Reina ini yang paling jago loh. Yang paling jago dan yang paling spesial. Bahkan dia wakil ketua di situ kan. Dia disuruh dikasih dikasih pilihan. Mau milih Kumiko atau milih anak baru. Mana yang menurutmu lebih bagus? Dan permainan mereka itu 11-12 sama-sama bagus. Cuman yang jago-jago doang yang tahu apa bedanya gitu loh. Ditambah lagi Kumiko sama Reina itu kemarin-kemarinnya lagi berantem gitu. Mereka punya beda visi misi antara ketua sama wakil gitu. Bahkan Reina sempat ngomong bahwa kau adalah ketua yang gagal. Dengan eskalasinya udah tinggi seperti itu, Reina pilih berapa? Pilih nomor 1. Dan nomor 1 yang maju bukan Kumiko. Di situ gongnya, men. Dan Aji di situ nangis banget, men. Scene-nya cuy. Kayaknya kalau misalnya nggak kayak gitu, nggak akan bagus juga endingnya. Yang mainin Soli ternyata solo Soli, bukan Kumiko ternyata, tapi anak baru. Terus setelah itu lu bisa appreciate voice actornya, men. Voice actornya ketika Kumiko sama Reina nangis ketemu di gunung, itu kan akhirnya dibalikan. Season 1 itu yang begini itu kan Reina. Set begitu. Sekarang Kumiko, karena Reina itu spesial gitu. Awalnya Kumiko ngomong dengan halus gitu. Tapi ketika ngomong Ureshi, itu mulai terbata-bata. Dia kayak nangis beneran. Bukan nangis anime gitu. Ya Ureshi.
apa ya, kayak ada ceket di ininya. Damn, udah nangis di audisi dibikin nangis lagi sama di gunung itu. Menurut gua itu ending terbaik dan gua nggak kepikir ending terbaik yang opsi ending terbaik untuk Hibike, man. Like, damn bro. Sampai akhir loh dikasih dilema. Bagusnya KyoAni itu gitu. Dia nggak ragu untuk ngerombak karya aslinya demi cerita yang lebih bagus. Berarti benar tebakan gua. Ceritanya Hibike berat di drama. Iya, yang ini sih yang masih keinget gua sampai sekarang itu artnya Azusa lagi. Artnya Asuka yang dia memilih untuk menjadi dewasa dan ya udah fokus kuliah aja, fokus untuk masuk kuliah daripada masuk konkur gitu loh, masuk ensemble. Cuman orang-orang kan mikirnya Asuka itu spesial. Dia pasti mikirin apa sih namanya, mikirin masa depannya, tapi juga karena dia bekerja keras untuk ensemble ini, ya masa nggak mungkin dia tiba-tiba ngelepasin kompetisinya masuk ke nasional gitu loh. Nah, untuk ngebantu Asuka aja, karakter-karakternya tuh dikasih dilema gitu, apakah pingin ngedobrak pilihannya Asuka gitu kan, atau justru pingin ngedukung pilihannya Asuka gitu. Tapi Kumiko cuman ngomong, ya udah lu juga cuman pelajar SMK, cuman murid SMA, cuman gadis SMA biasa, apa sih lo sosokan jadi dewasa gitu. Damn di situ coy. Damn di situ. Gitulah. Itu tadi guys, Hibike Euphonium. Nah ini ada yang nanya lagi, Bas perdonghuaan dong bang, kayak Hero X sama LOTM. Lu nonton anime Cina? Anime Cina enggak? Berarti lu nggak tahu Lord of Mystery? Enggak. To Be Hero X tidak tahu? Enggak. Oke, coba gini, lu suka cerita ribet yang banyak karakter nggak? Kayak Durara? Sebenarnya Hibike juga ribet itu kan banyak banget karakternya itu. Berarti lu suka berarti cerita yang karakternya banyak. Karakter utamanya nggak Suka-suka cuma aja. satu tapi banyak. Lu suka cerita superhero kayak My Hero Academia? Justru My Hero Academia tuh gue nggak penasaran. Tapi hero konsepnya gue suka-suka aja. Lu harus- Ini ya To Be Hero X itu yang animasinya ganti-ganti ya? Iya, lu harus nonton To Be Hero X kalau lu suka dua-dua itu. Oh, Walaupun ini anime Cina, ini salah satu anime superhero dengan cerita paling bagus. ini masuk watchlist gue ini. Lu Cuman harus entah nonton. kenapa gue kalau masukin watchlist suka lupa buat nonton. Gue dari trailernya tuh mau nonton ini gue nungguin. Gue baru inget sekarang justru waktu itu. Gue sangat merekomendasikan To Be Hero X. Kalau lu suka anime Iya. dengan karakter banyak dan tidak bermasalah dengan tema superhero, lu bakal suka cerita beginin. Ya itu kan, yang dia sekali tek ganti dunia kan. Nah, digambarin ganti dunia itu beneran ganti animasi. Tek langsung ganti. Tek, Ini- ganti lagi. Meskipun ini anime Cina, ini salah satu anime dengan scene battle yang paling kreatif yang pernah gue tonton. Iya. Terutama cara Trailernya bertarung. juga paling Wah itu. Bagus banget. dari trailernya juga udah bagus banget itu. Penasaran gue. To Be Hero X itu anime superhero yang gak kerasa superhero-nya. Betul. Karena lebih berat ke apa istilahnya? Politik, timbal balik, kapitalis. Lebih berat ke sana daripada nyelamatin orang. Lu tahu Berarti berarti nggak apa ya, hero yang nggak naif lah. Kan kalau The Incredible kayak agak-agak naif gitu. tidak ada yang naif di sini karena semua demi kepentingan pribadi. Jadi hero di sini itu sudah kayak gue mau bilang konten kreator. Udah kayak ya kayak konten kreator lah. Jadi semua punya kepentingan masing-masing gitu. Bukan orang yang aku ingin menyelamatkan dunia, aku ingin membantu orang banyak, tidak. Kayak Aku ingin membela keadilan gitu. aku pengen jadi orang kaya, aku pengen terkenal atau apa gitu. Aku pengen jadi orang terkuat. Itu punya tujuannya masing-masing, tapi dengan jadi superhero. Dan itu yang menarik. Oh, Baru di atas segalanya nanti ada satu orang namanya X. Itu puncaknya tuh. Lo harus nonton sih, itu bagus banget. oke. Sama ceritanya, Oke. ini bukan tipe cerita yang lurus gitu. Kayak ini A, B, C, D. Enggak, ini ceritanya betul-betul kayak ini timelinenya segini. Nanti mundur di arc berikutnya ceritanya mundur. Arc berikutnya ceritanya maju. Jadi yang kita sebagai penonton harus mikir. Ini mana duluan, ini nyambung kemana. Karena semua nanti nyambung. Tapi nggak diceritain. Nggak kayak disuapin gitu. Enggak. Kita yang harus mikir gitu. Iya. Kalau gitu itu gue suka. Bagus tuh. Kalau lu suka, gue jamin bagus. Nah, salah satu alasan kenapa gua nggak penasaran sama My Hero Academia selain sudah terlalu terkontaminasi dengan spoiler, itu salah satunya karena kelihatannya sepertinya ceritanya kayak Naruto modern. Ya, istilahnya ada orang jahat, orang baik. Nah, Ya. sangat jelas banget. Kalau ini enggak ada orang jahat, enggak ada orang baik. Cuma lu menguntungkan buat gua atau enggak? Lu merugikan buat gua atau enggak? Kalau lu merugikan, ya udah gua cut. Kalau lu menguntungkan, gua bantu. Kayak gitu ceritanya tuh. Iya, Setiap karakter punya POV-nya masing-masing. Dan kalau lu belum kena spoiler, mending nonton karena bakal Belum bagus. kena spoiler. Bakal bagus kalau lu Kayaknya- belum kena spoiler. Kayaknya itu anime secara visual juga dilihatnya kompleks deh. Tak ganti
animasi, tek ganti style. Kalau lu nonton bakal ada alasan nih kenapa visualnya beda-beda. Iya. Bakal ada alasannya. Secara lore bakal ada alasannya kalau lu nonton. Gua nggak bisa jelasin karena spoiler nanti. Oke. Iya. Itu ada alasannya tuh. Kenapa dia begini ada alasannya. Itu yang paling bikin paling gue bikin penasaran karena animasinya eksperimental banget. Kayak pilih satu style kayak gitu kan. Tak. Ada alasannya Kalau- tuh. Itu ada alasannya tuh. Nonton aja. Kalau konsep hero-nya gue suka. Karena Dispatch gue suka ceritanya. Dispatch juga sebenarnya sama. Yang awalnya buat ini keadilan kan. Tapi karena dia udah bukan masanya lagi lah, bukan era lu lagi lah gitu kan. Akhirnya bisa digantikan nama orang terus dia jadi employee biasa gitu. Nah, di sana dia tuh moralnya diadu tuh. Dikasih dilema juga antara kau pingin melakukan ini dengan moral atau kau melakukan ini karena lu digaji sekarang gitu. Di situ tuh motivasinya udah bukan keadilan lagi tapi karena personal gain lagi sekarang. Misalnya karena kepentingan pribadi ya. Sindiran soal social credit. Iya. Iya. Ayo ada lagi yang mau nanya nih. Kayaknya udah. Monogatari series Bang Mek nonton gak? Gue berhenti di Neko. Gue juga season 1 sama paling movie-nya ada tuh yang gua tonton. Gue cuma nonton Movie. itu doang. Kalau movie Kizu Iya, Monogatari. Kizu Monogatari. Gue udah gak sentuh tuh. Gue berhenti di Neko. Semenjak di Neko tuh gue udah gak ngerti ceritanya. Gue berhenti. Dari dua itu aja aku overwhelmed, nggak begitu ngerti ceritanya. Apalagi dengan animasi Shaft yang sangat eksperimental kan. Ini leher patah lah. Terus dengan komposisi yang agak radikal gitu kan. Komposisi yang nggak dipakai dengan anime lain gitu loh. Artistik sih sangat artistik. Tapi kita jadi terlalu banyak mikir nih. Ini maksudnya apa nih? Gini maksudnya apa nih? Gue nonton Monogatari pas gue masih SMP. Nggak ngerti gue ceritanya itu. Ini apa? Kenapa ada siput? Kenapa ada apalah ini kenapa dikit-dikit begini kepala? Nggak ngerti gue. Kenapa dikit-dikit ini tiba-tiba ada cewek terjun dari lantai berapa, dari atap gitu kan. Tapi bisa ngeluarin gunting dari roknya. Gue puncaknya itu di Neko Monogatari. Ini kayaknya kenapa ketua kelasnya jadi kucing? Ini ketua kelasnya mati atau tidak? Saya sudah tidak mengerti. Sudah tidak usah lanjut. Terlalu overwhelmed juga. Semenjak saat itu gue udah gak pernah nyentuh Monogatari lagi sih. Bahkan pakai Monogatari itu gue nonton tamat. Tapi kalau misalnya disuruh ngebahas, gue nggak ngerti cerita. Sama sekali. Sama. Gua lupa. Sama. Intinya ada tangan monyet, ada siput. Iya, ada tangan. Tuh. Terus juga ada ada nyambung sama Nisei Monogatari juga tuh. Kayak ada sinergi sikat gigi tuh. Gue gak ngerti banget. Iya. Udah ngerti lah. Mas lebih pusing Monogatari atau Evangelion? Gue gak nonton Evangelion. Lu nonton? Gue nonton cuman udah lama banget gak nonton lagi. Gue gak suka mecha soalnya. Ya sama sih, gue kurang suka mecha juga. Cuman yang bikin gue waktu itu penasaran sama Evangelion itu karena karena apa sih namanya, emotional state si MC-nya dihadapkan dengan Asuka yang sangat-sangat liar. Gue tidak nonton jadi gue tidak mengerti. Itu inilah sangat, gue juga awal nonton overwhelmed banget lah gitu kan, kayak anjing berat banget ini anime gitulah. Cuman ada yang mecha yang hijau tuh yang dulu tayang di Trans 7 itu apa ya, lupa gue. Hijau Eureka 7. Eureka 7. Gue awalnya juga ekspektasinya tuh mirip Eureka 7 gitu loh kan. Ya memang plotnya agak berat, tapi secara everyday life-nya mereka tuh ringan gitu kan. Evangelion enggak. Enggak, men. Hal ringan bisa jadi berat sama dia. Tiba-tiba dia duduk begini. Tiba-tiba begitu dia. Tapi gue harus rewatch sih buat lebih mengerti ceritanya. Karena gue nonton waktu SMP, men. Gue tidak mau sentuh tuh. Gue kapok nonton mecha semenjak gue nonton Gurren Lagann. Kenapa tuh gue nggak nonton kalau Gurren Lagann? Lu nggak nonton Gurren Lagann? Semua karakternya mati. gue langsung trauma. Gue nonton masih kecil itu. Udah mau gue lagi nonton mecha. Dikit-dikit karakter mati, males. Bahkan ceweknya MC juga mati di ending. Alah, males. Kayak ini Akame ga Kill. Kayak Guilty Crown juga kan. Iya, Guilty Crown gue masih oke lah karena matinya mereka tidak sia-sia. Akame ga Kill, gue sangat mengutuk animenya. Manganya udah bagus. Kalau di manga kan dia jadi monster kan. Iya, kayak gue juga sebenarnya endingnya kayak gitu loh. Mungkin kalau misalnya dia direlakan menjadi monster gitu kan, dianggap meninggal gitu loh. Oke lah, cuman kan ini justru malah jadi menikah sama naga gitu kan. Sama kalau di manga tuh ada karakter yang tidak mati tuh, si yang rambut pink. Ada banyak. Iya, rambut pink justru menikah sama MC. Iya, di anime malah mati di awal kalau nggak salah tuh. Mati cepet lagi. Kesian. Mati cepet pula kayak. Mine itu karakter penting loh. Karena
Karena di manganya tuh lama-kelamaan jadi tenaga sama motivasinya Tatsumi buat selamat. Kan Tatsumi tuh yang penting dia melakukan tugasnya, yang penting dia ngejaga orang lain yang dia sayangi gitu kan. Dia sangat-sangat selfless, dia tidak peduli apa yang setelahnya terjadi sama dianya gitu. Tapi gara-gara Mine dia jadi agak lebih berhati-hati. Pokoknya dia bisa pulang dengan selamat. Akhirnya apa? Ya dia pulang sesuai dengan janjinya walaupun dalam bentuk monster gitu. Dulu lu nonton pas sudah tamat atau pas ongoing ya? Gue udah tamat. Oh, gue nonton ongoing tuh. Gue udah tamat. Aduh, goblok sekali itu. Gue udah tamat waktu nontonnya tuh, makanya gue kesel banget karena gue nontonnya binge watching. Gua nonton mingguan dengan anggapan MC-nya yang laki-laki loh. Tiba-tiba di episode kesekian malah dia yang mati. Apa cuy? Malah dia yang matinya bareng villain juga, bareng S-Death. Kayak S-Death ini motivasinya apa dong kalau kayak gini? Cuman buat nikahin Tatsumi apa gimana? Tapi ini jadi nggak jelas. ngomongin Akame, lu setuju nggak kalau MC-nya tuh Akame bukan Tatsumi? Ketika lu belum tahu endingnya, Setuju, orang tulisannya Akame Gakil. yakin? Pas lu nonton anime tanpa lu tahu sebelum lu sampai di episode Tatsumi mati, lu Iya. merasa Akame itu MC. Iya. Soalnya kan Tatsumi waktu awal juga memang ditolongin sama si anak orang kaya brengsek ini kan. Dan kelihatannya seperti Akame yang villain di episode awal. Tapi ternyata justru yang hero-nya tuh kan Akame kan. Jadi akhirnya Tatsumi kayak wah terbingung-bingung sama lihat Akame gitu kan. Wah ternyata mereka nggak sejahat itu. Mereka ternyata punya alasan di balik kegilaan ini. Ya pasti gue mikirnya Akame yang jadi polar di situ gitu. Semuanya berputar di sekitaran Akame. Tapi ternyata Kenapa endingnya jelek Akame ga Kill? Apa cuma karena semua karakternya mati? Masalahnya matinya mati sia-sia gitu. iya masalahnya matinya sia-sia. Ya nggak penting banget matinya gitu. Kayak lu sudah setup satu season terus mati, terus ngapain cok? Baru ceritanya belum selesai lagi. Dan Chelsea paling stupid matinya coy. Chelsea itu yang mana? Yang kepala ya? Iya, itu paling stupid. Baru juga dikenalin, terus juga baru rapat pingin gini pingin gitu. Tiba-tiba serak digunting palanya. Apaan? She deserve better bro. For real man. Ya inilah manganya walaupun endingnya questionable, yang questionable cuma endingnya. Secara keseluruhan cerita itu oke. Makanya orang tuh banyak excited ketika Akame ga Kill mau diadaptasi ke sebagai anime. Cuman animenya entah kenapa tiba-tiba beda banget. Itu tuh alasannya kenapa gue nggak ngerti. Wah itu jawabannya sih karena waktu animenya ongoing, animenya udah ngejar manga. Oh iya. Iya, jadi waktu animenya ongoing, manganya tuh belum sampai sana ceritanya. Makanya beda banget kan. Jadi animenya tuh original story. Dia bikin cerita sendiri. Makanya beda banget sama manga. Karena Waktu animenya rilis itu sampai mana ini? gue nggak ngikutin manganya. Cuma intinya gue ingat banget manganya tuh baru tamat berapa tahun setelah animenya tamat gitu. Gue juga baca manga sebenarnya skip karena kan pingin tahu overall ceritanya gimana gitu dan endingnya gimana gitu. Kayak justru gue tuh anime dulu tahu Akame ga Kill. Anime dulu terus kayak apaan anjing? Apaan? Terus gue tanya temen gue katanya beda endingnya di manga sama ini sama anime. Terus kayak oke, gue baca skip kayak Emang beda banget. iya beda banget. Ya gara-gara animenya ceritanya ngejar manga. Makanya so ngide aja. Oh, pantesan. Kalau nggak salah ya, waktu yang si Tatsumi mati di anime, di manga tuh ceritanya belum sampai sana. Iya. Jadi betul-betul orang kaget tuh pas Tatsumi mati di situ. Karena di manga ceritanya belum sampai sana. Kayaknya masih jauh juga soalnya Jauh banget. Soalnya kayak yang gue inget ya episode 3 sama 4 itu udah beda. Dan bahkan korbannya tuh gak sebanyak itu. Cuma gue berharap Oshinoko endingnya beda sih. Iya. Atau at least Oshinoko itu kan endingnya sebenarnya bisa jadi ending yang bagus, tapi karena di manganya tuh diburu-buru. Masa dari Ruby depresi sampai bisa hidup lagi dengan normal itu cuma 1 chapter, dan diceritainnya cuma diliatin panel-panelnya doang tanpa dialog, kayak panel Kana dimanggil Memcho, terus Memcho pelukan sama Ruby, terus Ruby sudah tiba-tiba ikhlas gitu kan, kayak skip tamat aja. Itu kalau misalnya di dragging at least 10 atau 15 chapter lagi deh, itu dengan endingnya sama bisa jadi cerita yang bagus, yakin gue. Tapi karena Akasakanya kalah turnamen APEC ya guys ya. Tuh kalau anime endingnya beda gue nonton tuh. Gue lanjut nonton Oshinoko, tapi kalau masih sama aduh stop lah. Saya tidak mau investasi bodong. Ada yang nanya soal Expedition 33, Bang.
Bang, tanyain main Expedition 33. By the way, Sarenway sebelumnya udah masuk. Expedition 33, lu main? Pasti main dong. Dari tadi kita singgung pasti lu main lah. Main gua. Temen belum tamat gua mainnya. Ya, gue mau bahas ending padahal. Lu belum main sampai tamat. Astaga. Belum. Pertama, gua nggak punya banyak waktu. Terus kedua, karena gua memang sengajain main di difficulty yang paling susah. Difficulty paling sulit. Karena biar satisfactionnya lebih kerasa aja gitu. Walaupun gua cupu. Paling susah tuh apa? Hard kah? Ada insane kalau nggak salah. Expert gue pakai expert. Oh ya, expert ya. Gue kayaknya main normal deh. Gue baru sampai Monoko, diajarin nama Monoko. Buset, berarti baru di tuet. Baru sampai situ ya? Iya, baru sampai situ. Bahkan gue sangat terlalu overwhelmed ketika Gustav. Anjing. Hah? For those who come after, right? Dan gue kan waktu itu main sambil tadinya pingin gue live streaming Expedition 33, tapi PC gue nggak begitu kuat kalau live streaming gitu. Akhirnya gue main sendiri, nggak di stream. Dan kadang-kadang ketika main Expedition, gue sambil share screen ke Remy, karena Remy udah tamat. Gue cuma buat nanya ini aja, nanya kombat-kombatnya gitu loh. Nah, ketika Gustavnya mati, gue marahin Remy. Rem beneran nih kayak gini nih, kok gini? Ya ngapain ke gue? Aduh, sayang banget loh, Mas. Banyak momen epic ke depannya loh kalau lu lanjut loh. Setidaknya sampai ketemu lanjut juga. Sampai ketemu rambut putih lah. Oh, itu musiknya gila. Itu kalimatnya gila tuh. Keren banget. Nih kalau gua sekalinya main Expedition, itu pasti 6 sampai 5 jam, 5 sampai 6 jam gitu. Makanya itu sangat menghabiskan waktu gua yang sibuk ini. Makanya nanti dulu deh kalau memang bener-bener nyantai gua buka Expedition 33 lagi. Tuh bro, untuk Expedition 33 nggak bisa dibahas terlalu jauh karena nanti spoiler. Intinya bagus. Please jangan dulu spoiler, please. Intinya bagus. Gua menghindari fandom banget, buat menghindari fandom anjir. Saran gue lanjut sih, setidaknya sampai chapter 2. Iya. Kan itu kan ini ya. Gustav Anu tuh di chapter 1 kan? Iya, cuma itu kan baru ending season 1. Gua baru opening season chapter 2 sebenarnya. Kayak Chan belum nonton, kalian belum? Lu nonton kayak Chan? Kayak Chan, gue nggak tahu kayak Chan. Ya, gue nggak tahu kayak Chan. Anime bocil bisa lihat setan. Baru kah? Anime baru musim ini. Oh, berarti biasanya gue binge watching, jadi jarang kalau misalnya ongoing. Paling yang anime-anime yang gue tidak bisa toleransi spoilernya, kayak Free Ren, Oshinoko gitu. Itu gue nonton ongoing. Dulu Shinoko tuh gue nggak mau kena spoiler tuh. Tapi setelah tahu endingnya, alah bodoh lah. Gue tidak mau kena spoiler Oshinoko tuh, tapi setelah tahu endingnya, alah bodoh lah. Untung gue tahu spoilernya. Tapi Oshinoko itu salah satu anime yang gue baca manganya, tapi gue masih puas gitu pas nonton animenya. Apalagi di scene yang Kana ditampar itu sama Aqua. Gue setuju, gue yakin gue pasti puas pas nonton. Cuma gue tetap kesal sama endingnya. Jadi gue tetap tidak mau nonton. Saya tidak mau investasi bodong. Waktuku ini jangan dipakai untuk investasi bodong. Ya sudah lah ya. Sudah kelihatannya sih bakal canon mengikuti manga ya, tidak ada banyak perubahan. Cuma perubahan visual doang, itu juga error, memperbaiki error yang ada di manga. Nanti lautnya jadi lebih cantik. Iya, lautnya jadi lebih berombak gitu kan. Karena kan biar mengimplementasikan ketika emang Aqua bener-bener tidak bisa selamat gitu, lagi badai gitu kan. Sama bang, kok mangaka Jepang kok bikin ending sering bikin perpecahan antar fans. Rasanya cuma Berserk pas tamat semua fans satu suara. Oh, kalau Berserk tuh kasihan cuy, orang tuh udah sangat invested sama MC-nya dan semua setuju kalau misalnya apapun endingnya, pokoknya kalau yang terbaik bagi MC-nya kita terima gitu loh. Karena sepanjang perjalanan Berserk itu MC-nya sangat-sangat ini cuy, sangat-sangat kasihan. Gue gak ngikutin Berserk. Gue baca satu chapter pertama aja gue mual. Saya tidak mau lanjut. Gue juga nggak lanjut sebenarnya karena udah overwhelmed. Gue aja ngebaca ikut depresi gitu kan. Tidak salah saya berhenti di chapter 1. Oke, mungkin itu aja lah guys ya pembahasan kita untuk malam hari ini. Semua sawiri udah gue baca kan harusnya kan, nggak ada yang kelewat ya. Oke, aman ya. Oke, nggak ada. Ya itu aja lah guys untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini. Kita tadi di awal ngomongin anime bareng Madelta, tiba-tiba ngomongin Free Ren bareng Madelta, tiba-tiba lari kemana aja tadi itu? Keon, Hibike, apalah pokoknya itulah. Tulis aja. Dan ditutup dengan Berserk. Nanti kalau lu udah nonton To Be Hero X, kabar-kabarin lah, siapa tahu bisa kita obrolin lah. Itu nonton Crunchyroll ya? Di B-Station. Soalnya anime Cina. Oh, di B-Station. Oh, oke. Tapi ada ini kok, ada dub Jepang kok kalau nggak suka Cina. Kalau nggak salah ya, ada dub Jepangnya. Iya, soalnya gue nonton trailernya dub Jepang juga.
Hmm.